Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vinska Sabrina Claudia, bisa dipanggil Vinska. Saya mahasiswa Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai guru atau dosen bahasa Indonesia di abad 21. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan visi saya. Sebelumnya di sini saya menjelaskan tentang itu mengenai mata kuliah pengajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Muhammad Romadi, Magister Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi saya sebagai guru bahasa Indonesia di abad 21 ingin memberikan dalam peningkatan kualitas pembelajaran berbasis IT atau ilmu teknologi. Dengan seperti itu, diharapkan para pendidik khususnya yang mengampu bahasa Indonesia dapat memiliki bekal tentang konsep pembaruan atau dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Para pengajar di Indonesia ini harus menjadi agent of change ketika mengajar atau mengelola pendidikan di era revolusi industri 4.0. Nah, kita sebagai pengajar untuk melakukan agent of change, kebetulan saya itu mengajar di SMA Negeri 2 Ngawi, tepatnya di kelas 10 dan 11. Untuk melakukan pembaruan tersebut, kita sebagai pengajar harus memanfaatkan IT yang digunakan oleh siswa. Biasanya siswa itu menggunakan IT-nya dengan menggunakan sosial media. Nah, kita bisa berkolaborasi mengenai pembelajaran yang ada di situ. Misalnya saja di bab biografi. Nah, biografi itu biasanya kita mengajarkan biografi tentang pahlawan atau biografi tentang sastrawan. Nah, dengan memanfaatkan sosial media, terutama Instagram, apalagi anak-anak sekarang dengan memainkan Instagram lebih leluasa. Untuk itu kita mengajarkan menulis biografinya sendiri, tetapi tetap menggunakan unsur-unsur yang ada di biografi tersebut. Selanjutnya, para anak-anak itu memberikan semacam postingan mengenai kepribadian itu. Nah, itu kita sebagai guru bisa mengevaluasi mengenai penulisan yang ada di biografi. Terus selanjutnya ada lagi di kelas 11. Untuk kelas 11 itu bisa memanfaatkan dalam resensi buku. Nah, resensi buku itu biasanya kalau anak-anak cuma membaca buku atau sambil biasa saja, itu ya cukup lumrah. Nah, kita sebagai guru itu harus melakukan pembaruan, harus melakukan pembenahan kepada siswa agar siswa-siswa itu rajin untuk membaca buku. Nah, solusinya adalah dia memposting dirinya sendiri membaca buku tersebut agar mereka terkenal pada teman-temannya. Nah, selanjutnya untuk dalam melakukan perubahan kita harus memberikan stimulus kepada siswa, memberikan motivasi. Apakah di dalam bahasa Indonesia itu tidak hanya teori saja, tetapi di dalam praktiknya pun bisa dilakukan. Misalnya di dalam penerapan puisi. Nah, puisi itu tidak hanya berteori di kelas saja, tetapi juga bisa dilakukan di lapangan. Misalnya saja untuk menembak pacarnya. Nah, biasanya kan kalau pakai cat atau apa kan biasa aja. Nah, untuk menggombalisasi itu kita bisa mengajarkan kepada siswa mengenai puisi tentang cinta, puisi bergenre romantis dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk langkah strategis kita sebagai guru
di era 21 ini kita harus bisa berkolaborasi penuh agar meningkatnya literasi siswa terhadap budaya sekarang. Nah, dengan kolaborasi antar guru, misalnya saja bahasa Indonesia dengan sejarah. Nah, kita kembali lagi ke biografi itu. Untuk biografi itu kan biasanya kan menjelaskan mengenai pahlawan, terus menjelaskan mengenai sejarah-sejarah perjuangannya seperti itu. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan guru sejarah. Mengenai penilaiannya, kita mempunyai penilaian kriteria sendiri-sendiri, tetapi dengan adanya kolaborasi itu kita memulai dari perubahan sejak lingkup kecil. Apalagi Indonesia sedang dihadapi musibah yaitu virus corona. Kita sebagai pendidik harus menjelaskan situasi yang terjadi saat ini terhadap anak didik kita mengenai social distancing dan aktivitas di rumah. Selanjutnya, kita harus mengetahui perkembangan anak melalui anak itu sendiri atau melalui orang tua untuk belajar yang harus diberi jadwal agar anak tidak merasa bosan atau stres akibat belajar di rumah. Untuk itu, mari bersama-sama untuk mengingatkan dan berkomitmen penuh kepada anak didik kita untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Selanjutnya, untuk demi menjaga generasi penerus bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa dan kemajuan negara Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Romadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.